Kita tidak boleh tajassus atau dosa besar memata-matai orang. Bagaimana dengan profesi saya sebagai intel polisi yang tugasnya harus memata-matai dan mengamati kegiatan orang atau golongan yang mencurigakan dan dikhawatirkan melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain, ketertiban umum. Saya sudah bilang tadi, kalau dari pihak, kalau itu memang tugasnya demi keamanan, tadi kan saya bilang sebut ya, masalah petugas keamanan ditugaskan oleh pemerintah. Nabi SAW sering mengutus loh beberapa sahabat menjadi mata-mata, gitu kan, mengintai, mempelajari tentang kasus. Tapi memang betul-betul ini tugasnya dikerjakan untuk itu ya, untuk keamanan negara, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Innamal a'malu binniyat. Kalau antum murni tugasnya itu, memang pemerintah tugaskan dan dikhawatirkan ada kelompok tertentu akan memberontak misalnya, atau ada pencuri dicurigai, maka kita harus menelisik, kalau tidak kita harus menelusuri jejak-jejak mereka, kalau tidak maka mereka akan melakukan kriminal. Maka itu setahu saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana kalau tidak melaksanakan perintah pimpinan untuk mengawasi kelompok Wahabi yang semanhaj dengan saya gitu? Enggak, sekarang apa yang mesti dimata-matai? Kalau memang kita kan bisa diskusi sama atasan ya. Ini telusuri pengajian ini misalnya, karena dicurigai ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita punya memang betul ditugaskan, kita datang, tulis laporan. Pengajian ini membahas tentang ini misalnya. Kayak pengajian kita. Pengajian apa yang disembunyikan sekarang? Di shooting, di upload di YouTube, semua bisa dengar. Kalau Allah, kalau Rasul, susun poinnya. Ini yang saya temukan ini. Laporan-laporannya. Kalau membahas ini, saya tidak temukan ada pelanggaran. Buat laporan. Justru di situ poinnya. Karena bisa saja malah atasan Anda jadi tahu, oh ternyata ini benar nih pengajian. Kalau perlu buat cuplikan, ini cuplikannya. Kan bisa selesai ya. Tapi di sini dikatakan saya tidak menjalankan tugas, nanti akhirnya malah tetap kecurigaan akan ada. Kalau antum tidak menulis laporan, maka akan ditugaskan orang lain lagi. Mungkin saya kalau laporan kita berikan maka benar akan selesai kan? Sekarang pengajian sunnah teman-teman sekalian. Mau dikatakan kumpul untuk memberontak, selalu kita larang memberontak. Nah, revolusi, jangan revolusi. Kecuali kalau masjid ditutup, dilarang sholat, saya sudah jelaskan kemarin. Mau dikatakan kumpul tentang kemaksiatan, tidak ada kemaksiatan. Kita malah ajar orang tinggalkan kemaksiatan. Disuruh menjadi baik, berubah menjadi baik kan. Mau dibilang buat ugal-ugalan, apalah ya, bicara masalah politik, nggak pernah kita bicara masalah politik di sini. Nggak ada pengajian Sunda bicara politik, itu mustahil. Pilih si fulan melakukan begini, harusnya kita begini. Tak pernah bicara masalah ini. Ilmu syar'i halal haramnya Allah kerjakan. Profesinya Anda salah, ingatkan, kita ingatkan. Kalau yang benar silakan pertahankan, kan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Kalau dikatakan ini pengajian Wahabi lah harus dipercaya, apa pengajian Wahabi itu? Tulis laporannya. Antum tulis laporan tentang yang dikatakan pengajian Wahabi itu ternyata isu seperti ini. Ini data-datanya. Berikan lengkap kepada atasan. Siapa tahu dapat hidayah. Bukan mustahil, karena memang tidak ada direkayasa kok. 2 jam Anda duduk di sini, apa yang kita lakukan? Menasihati tentang hukum Allah kan? Nggak ada yang disembunyikan, halal haramnya Allah jelas. Dan ini pengajian yang dikatakan pengajian sunnah atau dikatakan Wahabi itu segala macam hal yang biasa disebarkan isu, Allahu a'lam.